Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Rabiasya dengan NIC CP 232 dari Studi Independen Bersertifikat PTSITES Amisi Bebas 7 dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini saya akan membahas tentang fitur purchase mengenai create price list, create request for quotation, dan create purchase order. Sebelum itu, silakan teman-teman login terlebih dahulu. Setelah login, silakan teman-teman untuk mengaktifkan developer tools-nya. Kita ke menu setting, kemudian teman-teman mengaktifkan developer tools-nya, yaitu aktif developer mode. Kemudian bagi teman-teman yang belum install modul purchase-nya, silakan teman-teman install terlebih dahulu untuk modul purchase-nya. Sebelum masuk pada langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan tentang modul purchase. Modul purchase adalah bagian dari sistem manajemen yang digunakan untuk mengelola proses pembelian barang atau jasa dalam perusahaan. Modul ini dirancang untuk memfasilitasi dan mengotomatisasi berbagai tahap dalam siklus pengadaan, mulai dari permintaan penawaran harga, pembuatan purchase order, hingga penerimaan barang dan pembayaran kepada supplier. Price list adalah daftar harga yang disepakati antara user dan supplier untuk produk tertentu dalam jangka waktu tertentu. RFQ adalah surat penawaran yang diberikan ke supplier oleh bagian purchasing. Kemudian purchase order adalah dokumen yang memuat keterangan barang yang dipesan. Nah, langsung saja teman-teman ke bagian modul purchase. Oke teman-teman, langkah awalnya itu kita pergi ke bagian konfigurasi, yaitu vendor price list. Kenapa kita harus ke bagian vendor price list ini? Karena di sini kita akan mengatur harga produk terlebih dahulu, dan yang kemudian ini vendor price listnya itu akan terintegrasi dengan request for quotation. Nah, jadi kemudian habis kita mengisi dari vendor price listnya, kemudian kita isi di bagian request for quotation, dan nantinya isi dari vendor price list-nya ini dia akan terisi secara otomatis di bagian request for quotation-nya. Kemudian langkah selanjutnya itu akan ke bagian purchase order-nya. Nah, tapi teman-teman tidak perlu lagi ke menu purchase order-nya karena di bagian request for quotation-nya itu sudah mencakup dengan purchase order-nya. Oke, langsung saja kita ke vendor price list-nya. Nah, di sini ada tampilan dari beberapa vendornya. Teman-teman klik new. Di sini teman-teman bisa pilih vendor yang sudah tersedia atau pilih yang baru. Silakan teman-teman isi yang baru, misalnya PT Graha PT Graha Z, kemudian kita save and close. Kemudian produknya silakan teman-teman isi mau yang sudah tersedia atau yang baru. Misalnya saya buat lampu. Di sini harganya itu 72.000. Nah, sini kita save and close. Kemudian di bagian produk finalnya sama lamp. Kemudian kuantitinya atau kuantitas dari suatu produk. Di sini atau jumlah produk yang ingin kalian pesan berapa. Misalnya saya pesan 31. Kemudian unit price-nya misalnya unit price-nya itu tadi 72.000. Oke, kita memakai uang rupiah, yaitu rupiah. Kemudian kita save manually. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat terlebih dahulu di bagian vendor price list-nya. Dan sini sudah terisi ya teman-teman. Kemudian kita ke bagian request for quotation. Nah, sini teman-teman klik new. Kemudian vendornya pilih yang sudah kita isi tadi di bagian price list-nya. Di sini kita isi PT Graha Z. Kemudian di bagian order detailnya ini kita bisa edit ya teman-teman. Misalnya saya pilih tanggal 10. Kemudian expect arrival ini yaitu perkiraan waktu kedatangan barang. Nah, sini saya pilih tanggal 8 ya teman-teman. Kemudian kita apply tanggal 8.
Nah, kemudian di bagian produk, kita cari produk yang sudah kita masukkan tadi, yaitu lamp. Nah, otomatis di bagian quantity unit price text-nya itu sudah terisi secara otomatis. Nah, di bagian expert level, sini kan tadi tanggal 8, sini sudah berubah menjadi tanggal 11. Nah, kemudian setelah itu untuk masuk ke bagian RFQ send, silakan teman-teman send by email dan dikirimkan ke supplier. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dokumen terlebih dahulu atau langsung send. Saya perlihatkan dulu dokumennya. Oke, kayak gini. Kemudian silakan teman-teman klik send. Nah, dia berubah jadi RFQ send. Kemudian teman-teman silakan confirm ordernya. Alamat pengirim ya teman-teman. Kemudian currency-nya itu IDR, yaitu menggunakan mata uang Indonesia. Kalau vendor reference ini teman-teman tidak perlu isi ya teman-teman, tidak wajib. Nah, kemudian kita confirm order. Kemudian dia akan melakukan purchase order. Nah, kemudian habis itu kita klik receive produk. Nah, karena udah selesai, kemudian kita validate datanya. Kemudian kita kembali lagi ke bagian purchase. Nah, di bagian vendornya itu PT Graha Z, ini statusnya menjadi purchase order. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.